Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami presbiter mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-13 sesudah Pentakosta. Dalam ibadah ini akan dilaksanakan syukur HUT ke-66 tahun Pelkat Pelayanan Anak GPIB pada tanggal 6 September 2025 dengan tema Anak GPIB bersemangat mengasihi seluruh ciptaan. Pemberitaan firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Ronald Mauli Kabar Marbun SSI Teol MTH. Di tengah dunia yang semakin sibuk dan seringkali abai terhadap lingkungan, anak-anak GPIB hadir dengan semangat yang menyala untuk mengasihi seluruh ciptaan Tuhan. Dengan hati yang tulus dan penuh sukacita, mereka belajar memahami bahwa setiap makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, bahkan alam semesta adalah karya agung Tuhan yang patut dihargai dan dijaga. Di tengah dunia, dalam IMPA, kami menyanyikan lagu-lagu pujian tentang ciptaan Tuhan, mendengarkan kasih Alkitab tentang kasih Tuhan atas dunia ini, serta membuat karya kreatif dari bahan daur ulang sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan. Dalam keseharian kami juga menanam pohon, memberi makan hewan, menjaga kebersihan lingkungan gereja, dan menolong sesama. Semangat itu tak berhenti hanya di dalam gereja. Anak-anak GPIB menjadi contoh nyata bahwa kasih kepada seluruh ciptaan adalah bagian dari iman yang hidup, iman yang bekerja dalam kasih untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan bersama. Mari bersama bersyukur atas 66 tahun pelayanan Pelkat PA dan senantiasa mendukung mereka agar terus bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Marilah berdiri bersama Pelkat Pelayanan Anak, kita menyanyikan Mars Pelkat Pelayanan Anak GPIB. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana
Jemaat Tuhan, dengan tetap berdiri, kita menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita hanya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. 1 Petrus 2 ayat 21 menjadi nas pembimbing bagi kita dalam ibadah ini yang menyatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Terimalah salam, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Bersorak bagi Tuhan wahai umatnya, hendaklah orang jujur puji namanya. Mainkanlah kecapi dan tabuhlah rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu, nyaringkan suaramu dan bersoraklah, sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada, segala isi bumi diciptakannya. Silakan duduk. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita.
Ya Allah, di hadapan-Mu kami tertunduk malu, karena kami menyadari betapa sering kami menyakiti hati-Mu. Kami mengatakan mengasihi-Mu, namun kami bertindak tidak adil dan semena-mena terhadap sesama dan alam semesta. Kami lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan bersama. Ya Allah, ampunilah kami. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Dan alam semesta yang hadir di sekitar kami. Bukan sebaliknya, kami menyakiti hati sesama dan merusak ciptaan. Kami tidak bersyukur atas terangnya matahari di waktu siang dan bintang serta bulan di waktu malam. Kami tidak bersyukur atas pohon dan angin yang selalu menjadi tempat kami bermain. Kami malah sering merusaknya. Ya Allah, ampunilah kami. Di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku bukan kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Ya Allah, kadang kami lupa kalau bumi ini adalah rumah bersama kami. Kami merusak tanah yang Kau beri, membuang sampah sembarangan, sehingga mengotori sungai dan laut. Bukan hanya itu, kami juga merusak dan menebang pohon sembarangan. Kami lupa bahwa alam semesta ini adalah karya kasih-Mu yang diciptakan dengan penuh kasih. Tolonglah kami ya Allah, agar kami dapat merawat bumi, hidup rukun dengan sesama, dan menyayangi serta merawat semua ciptaan-Mu. Ya Allah, ampunilah kami. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, maka dengarkanlah berita anugerah pengampunan sebagaimana dinyatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 2. Menjadi berita anugerah bagi kita. Menyatakan bagi kita, Dialah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk seluruh dunia. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa
telah berlaku bagi kita semua di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Untuk kita mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7. Menjadi perintah Tuhan bagi kita atas tebusan yang dilakukan oleh Kristus Yesus. Kolose 2 ayat 6 dan 7 yang menyatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman, sebagaimana telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian perintah hidup baru bagi kita. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan kesaksian kita di tengah dunia ini. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Memuji nama Tuhan dari duet Pelkat PA. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus
kasih. Terima kasih pujiannya. Tuhan memberkati kedua anak Jennifer dan Jessica. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus sebelum baca firman Allah. Nyatakan Roh Kudus dalam diri kami ya Tuhan, sehingga ketika kami membaca, mendengar, merenungkan dan menyampaikan firman-Mu ini, semuanya boleh terarah dalam hikmat Tuhan, untuk kami boleh memahami firman Tuhan, dan kami lakukan dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini adalah dari Filipi 2 ayatnya pertama sampai dengan yang ke-11 yang menyatakan, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dalam keadaan sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan saat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, Salam. Shalom. Anak-anak PA, Shalom. Apa kabar? Baik. Bisa kumpul sekarang, kenapa di dalam gedung gereja, biasa di GSG? Kenapa? Dalam rangka apa ini? Siapa yang ulang tahun? Apa itu PA? Pelayanan anak. Kalau dulu Bapak Ibu sekolah minggu namanya, tapi sekarang jadi PA. Ya, bersyukur berapa tahun? So tua berarti sudah PKLU 66 tahun. Nah, 66 tahun PA ada di GPIB. Tapi anak-anaknya tetap umur balita, batita sampai kelas 6 SD lah, begitu ya. 12 tahun. Nah, hidup meneladani cara hidup Yesus. Kita belajar dari firman Tuhan. PA 66 tahun. Mereka boleh bersaksi di gereja. Dan inilah anak-anak kita saat ini. Mereka pasti bergoyang-goyang kepalanya. Nggak akan bisa diam. Karena itu lagu marsnya itu bernyanyi dan bercerita. Ya kan? Kan marsnya PA itu lagunya diakhiri dengan kata bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Bernyanyi terus bercerita. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu udah dewasa diajak bernyanyi dan bercerita, dianggap anak-anak toh. Nah, karena itu anak-anak itu bernyanyi dan bercerita. Saya khotbah, mereka bercerita. Ya. Nah, karena itu kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah dewasa, saya khotbah, Bapak Ibu bercerita, berarti Bapak Ibu masih. Nah, Bapak Ibu lah yang bilang, gitu ya. Nah, kalau mereka bercerita, biarlah di situ. Memang begitu dunianya, ya. Memang itu yang terjadi, nggak bisa nggak. Mau ngomong khotbah seperti apapun, mereka tetap begitu, bisik-bisik kiri kanannya, ya. Karena itu kakak layan harus ada di kiri kanan mereka. Dampingi mereka, ya. Paling diamnya itu 10 detik, habis itu nggak bisa diam, nggak akan, ya, kan? Semulai itu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nanti semulai gelisah-gelisah, nah, berarti masih di PA. Kan tadi Bapak Ibu yang bilang, nggak toh, aman? Oke, adik-adik, sehat semua? Tadi ada lagu sebelum baca Alkitab itu saya teringat 25 tahun lalu lah ya. Ketika saya masih ngajar PA, ini adalah ada satu murid PA saya di sini nih. Istrinya ketua 3 ini. Ya. Bu Lady ini ya. Ternyata ketemu juga di sini. Dulu PA saya ngajarnya dia. Lagu coba Pak Peris nyanyi Haleluya, Haleluya. Kita nyanyikan haleluya, haleluya. Adik-adik nanti bilang puji Tuhan gitu ya, haleluyanya. Kan biasa ya menjawab begitu ya. Nah, kita nyanyikan itu ya. Coba slide-nya tadi mana yang sebelum baca Alkitab. Kita nyanyikan haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ya, anak-anak. Sekali lagi. Haleluya, 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 haleluya. Oke. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan anak-anak. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, kalau nyanyi
bunyi PA itu jawab menjawab pasti itu. Ya, Kakak Layan ya. Haleluya, haleluya. Lagi muji Tuhan kan ini? Muji Tuhan anak-anak? Ya, harus puji Tuhan. Semangat di dalam Tuhan. Amin. Supaya kita hidup seperti yang dikehendaki oleh Kristus Yesus. Itu tema kita. Nah, Bapak Ibu, tema kita hidup meneladani cara hidup Yesus. Mana slide-nya? Bapak Ibu masih hidup? Siapa tahu kan tiba-tiba nggak hidup di sini. Berarti lain ceritanya. Masih hidup toh? Tapi belum tentu kita hidup seperti Yesus. Betul? Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara semua hidup meneladani Yesus. Amin. Kita belajar dari perikop bacaan dari Filipi ini. Bagaimana kita hidup yang masih hidup ini. Supaya kita hidup meneladani cara hidup Yesus. Apa yang terjadi dengan kitab Filipi Bapak Ibu? Kalau kita melihat kitab Filipi Bapak Ibu, kitab Filipi itu jemaatnya dibentuk oleh Paulus. Ya, kurang lebih perjalanannya yang kedua. Ada 4 kali perjalanan Paulus dalam menjalankan misinya. Jadi jemaat di Filipi itu dibentuk oleh Paulus ketika dia melayani jemaat di sana, memberitakan Injil. Itu yang longkar merah itu kota Filipi. Nah, apa yang terjadi dengan jemaat di Filipi memperlihatkan bahwa pada waktu itu ketika Paulus sedang memberitakan firman Tuhan, terus kemudian dia kembali dan Paulus kemudian ditangkap. Dan Paulus berada di penjara, tapi Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi meskipun dia di penjara. Meskipun dia di penjara, tapi Paulus membuat sebuah surat kepada jemaat yang pernah dilayani. Salah satunya adalah Filipi. Nah, yang menariknya Bapak Ibu, dia di penjara, tapi dia tidak menyampaikan keluh kesahnya di penjara. Dia di penjara, tapi dia tidak menyampaikan dia lagi susah. Orang itu kadang-kadang enggak susah juga mau tunjukkan muka susah. Apalagi susah. Mau minta belas kasihan. Dia di penjara, tapi Paulus tidak menyampaikan kesusahannya di penjara. Ya, dia katakan ya ini adalah anugerah Allah. Tapi dia di penjara, dia menulis surat kepada jemaat di Filipi. Isi suratnya itu sukacita. Isi suratnya itu syukur, memuji nama Allah. Tidak keluh kesahnya tentang penderitaan yang dialami. Aduh, saya hari ini dipukul, saya hari ini dipasung, saya hari ini diikat, saya ditendang. No. Tapi ungkapan surat Filipi ini adalah sukacita iman Paulus dan syukur Paulus. Meskipun dia susah, dia tidak memperlihatkan kesusahannya. Kenapa? Karena dia bersyukur ketika dia mendengar jemaat di Filipi itu hidup dalam iman kepada Kristus Yesus yang dinyatakan dalam kasih kepada sesama. Itu. Jadi ada ungkapan sukacita iman dari Paulus ketika orang Filipi menjalankan tugas dan panggilan mereka sebagai pengikut Kristus. Sehingga surat Filipi ini isinya itu sukacita. Isinya itu ungkapan yang menunjukkan syukur kepada Tuhan. Karena Kristus menyelamatkan dia. Meskipun dia di penjara, tapi dia tetap bersukacita. Meskipun Paulus di penjara, tapi dia memberitakan Injil. Dia memberitakan tentang Kristus Yesus kepada dunia melalui suratnya ini. Karena itu, dalam penjara pun Paulus masih bisa bersaksi. Tubuh fisik bisa dipatasi, tetapi akal budi tetap berkarya. Paulus di penjara, tapi firman Tuhan gak bisa dipenjara. Paulus dipasung, tapi firman Tuhan gak bisa dipasung. Itu.
Tuhan tetap diberitakan, firman Tuhan tetap disampaikan, sehingga ada surat Paulus ini. Lalu bagaimana dengan kita yang gak di penjara? Selalu saya katakan ini, jangan-jangan kita tidak di penjara, tapi kita yang memenjarakan firman Tuhan. Jangan-jangan kita nggak di penjara, kita bebas-bebas, tapi kita memasungkan firman Tuhan. Paulus tidak. Paulus di penjara, tapi dia firman Tuhan itu tetap diberitakan. Seharusnya kita yang nggak di penjara ini, yang tidak dipasung ini, bisa memberitakan firman Tuhan. Jangan pasung firman Tuhan itu dengan menutup diri, dengan takut mengatakan saya anak Kristus, saya pengikut Kristus, dengan berbuat sesuatu yang tidak kehendaki oleh Allah. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak kehendaki oleh Allah, kita pasung itu firman Tuhan. Kita penjarakan firman Tuhan. Meskipun kita hidup bebas, bukan itu yang harus terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Tapi kita saat ini hidup bebas, maka firman Tuhan juga kita beritakan dengan baik dan benar. Amin. Itu harus terjadi. Nah, itu yang dilakukan oleh Paulus. Dan perikop bacaan kita ini, salah satu bagian dalam suratnya yang di Filipi ini, memperlihatkan bahwa ada nasihat, ada himbauan Paulus kepada jemaat di Filipi. Agar apa? Agar mereka boleh hidup sehati dan sepikir. Bapak Ibu, sehati sepikir seperti apa? Paulus menyampaikan dalam perikop bacaan ini kepada jemaat di Filipi, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir. Jangan dibalik. Sepikir sehati. Orang sepikir belum tentu sehati, tapi orang sehati pasti sepikir. Betul? Betul tidak? Ragu-ragu maksudnya apa ya Pak Pendeta ini? Orang kalau sudah sehati, Bapak Ibu ayo kita sehati berdoa ya. Berdoa, betul-betul berdoa. Kita pasti sepikir itu. Betul-betul mengarahkan pikiran kita ke sana. Makanya sehati dulu baru sepikir. Tapi kalau sepikir belum tentu sehati. Setuju? Setuju. Ya kan? Tahu-tahu bubar, loh itu kan bukan aku yang setuju tadi sebetulnya. Yang setuju itu kan si dia, Pak Pendeta katanya kan. Sudah Pak Pendeta repot lagi. Dia hanya sepikir setuju tapi hatinya enggak terima. Sehingga di luar dia apa? Ngurutu itu, ngomel-ngomel. Dia marah. Itu enggak sehati. Hatinya enggak damai. Meskipun pikirannya sama, mau disamakan. Paham enggak? Karena itu Paulus katakan sehati dan sepikir. Harus hati ini kita satukan bersama. Lalu kemudian kita berpikir bersama-sama. Dalam gereja kita harus sehati dulu. Bapak Ibu menjalankan pelayanan harus sehati dulu. Baru kemudian ayo kita berjalan bersama-sama. Mengarahkan pikiran kita. Gak bisa enggak. Lalu sehati sepikir dalam hal apa? Dikatakan dalam perikop bacaan. Sehati sepikir itu dalam hal satu, kasih. Dalam hal satu, apalagi nih? Bagaimana ini? Repot ini. Satu, kecepatan. Satu, jiwa. Satu, tujuan. Kalau mau dikatakan Bapak Ibu bagi Paulus, kalau kita mau sehati sepikir paling enggak akan tampak dalam satu kasih. Kasihnya apa? Kasih Kristus yang kita tampakkan dalam hidup. Bukan kasih yang lain. Sehati sepikir itu harus kita nyatakan dalam satu jiwa, satu semangat.
Lalu kemudian sehati sepikir untuk mencapai satu tujuan. Gak akan bisa kita sampai tujuan kalau kita gak sehati sepikir. Gak bisa. Kita harus satu kasih dalam Kristus, satu jiwa dalam sukacita semangat dalam Tuhan, dan satu tujuan. Tujuannya kemana? Tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang disampaikan oleh Paulus. Kalau enggak maka tidak akan bisa. Satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan itu adalah, kalau kita bisa lakukan ini, maka kemudian dalam ayat bacaan kita memperlihatkan bahwa kita akan menghilangkan kepentingan diri kita sendiri. Tapi kita mengutamakan kepentingan bersama. Kalau kita sudah katakan saya mau sehati sepikir, dalam kasih, dalam jiwa, dalam satu tujuan, maka kita akan melihat segala sesuatunya itu untuk kepentingan orang lain. Kepentingan bersama, kita akan menghilangkan egoisme kita sendiri. Lalu yang kita utamakan adalah apa? Utamakan itu adalah memuliakan nama Tuhan. Dan hidup sehati sepikir itu merupakan teladan iman dari Yesus Kristus. Kata Paulus, kenapa? Karena Yesus mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini adalah sikap Yesus merendahkan diri. Sehingga judul kita dalam LAI, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Hidup sehati sepikir seperti Kristus yang sehati sepikir bagi kita. Masuk ke dalam dunia mengosongkan dirinya untuk menyelamatkan kita. Dan dia lakukan itu karena dia mau merendahkan dirinya. Dia merendahkan dirinya untuk menyelamatkan kita. Sehingga dia mati di atas kayu salib. Karena itu, Paulus mengajak jemaat Filipi supaya mereka boleh satu pikiran, satu perasaan, dan semuanya di dalam Kristus Yesus. Ini juga yang mau diajak bagi kita dalam hidup ini. Kita arahkan segala sesuatunya dalam kasih Kristus. Dan termasuk bersama dengan Pelkat PA, pelayanan anak 66 tahun berada di GPIB. Mari lewat firman ini mau dikatakan berkaitan dengan hari ulang tahun Pelkat PA, kita ajarkan anak-anak kita untuk hidup meneladani cara hidup Yesus. Seperti apa cara hidup Yesus? Dia mengosongkan dirinya, meninggalkan miliknya, dan menjadi sama dengan manusia untuk menyelamatkan manusia karena kasihnya. Kita juga diminta untuk mengajar anak-anak kita untuk boleh hidup dalam rendah hati, dalam kasih Kristus. Mengajarkan anak-anak kita untuk hidup seperti Kristus, menyatakan kasih terhadap sesama. Ingat, anak-anak kita saat ini yang menentukan kehidupan iman dan menentukan gereja 30 tahun ke depan. Kalau kita salah mendidik mereka, jangan salahkan 30 tahun ke depan mereka juga menjadi orang yang bersalah. Karena itu PA salah satu bagian dalam pembinaan, salah satu wadah pembinaan di GPIB patut menjadi perhatian kita. Karena itu kakak-kakak layan pengurus PA sungguh-sungguhlah melayani. Benar-benar menopang mereka, menyampaikan firman Tuhan bagi mereka. Topang mereka. Kita sebagai orang tua suruh anak-anak ibadah PA. Saya selalu katakan Bapak Ibu ke jemaat, masalah iman jangan biarkan mereka bertumbuh sendiri. Tapi masalah iman itu tanggung jawab orang tua kepada anak. Orang tua yang harus menekankan anaknya untuk serius dan sungguh-sungguh membangun hubungan bersama dengan Tuhan. Jangan ikutin mau mereka.
Kalau ikutin mau mereka hari Minggu, mereka mau bermain-main. Betul tidak? Mereka mau main-main game, mereka mau nonton YouTube, mau nonton Netflix dan sebagainya. Mau main kemana, hiburan, termasuk anak-anak teruna. Kalau hari libur mereka mau gunakan untuk liburan. Hari Minggu kan libur. Lalu kemudian malam minggunya mereka nonton sampai jam 3 pagi. Kita biarkan di rumah. Biar aja lah Pak, biar aja lah Ma. Kan besok libur. Sekali besoknya hari Minggu nggak bangun-bangun. Tidur jam 3 terus mau dibangunin jam 7 untuk ikut ibadah IMPA sekolah minggu. Kasihan Pak, gak usah dibangunin, biar aja tidur. Ya, kasihan, biar aja tidur. Apalagi anaknya bilang, udah Pak, ngantuk, malas mau sekolah minggu. Ya kasihan ya, ya udah tidur aja deh. Itu orang tua yang diatur anak. Awas itu, hati-hati. Kalau kita sudah biarkan satu kali Bapak Ibu, jangan heran. Untuk kedua, ketiga dan seterusnya itu terjadi. Dan kemudian anak itu tidak akan biasa hidup memuliakan nama Allah. Gitu. Dan apa yang terjadi? Jangan salahkan mereka. Ketika sudah 25 tahun, 30 tahun, kemudian kita menangis. Aduh Pak Pendeta, aku gagal. Ya gagal karena suruh tidur. Aku gagal, anak saya terus kemudian gak bisa diatur, gak mau ikut Tuhan. Lalu kita menangis seumur hidup karena kita salah di awal. Lebih baik Bapak Ibu menangis sekarang ini terhadap cucu, terhadap ponakan, terhadap anak yang kecil itu. Lalu kemudian 20 tahun ke depan Bapak Ibu senang melihat mereka berhasil dalam iman. Mereka hidup dalam Yesus. Daripada kemudian kita biarkan mereka bermain-main, terus kemudian ke depan mereka tak hidup dalam Tuhan, maka akan membuat kita merasa menderita dalam iman. Karena itu ajak mereka setiap hari Minggu. Kalau nggak bisa ke gereja atau karena perjalanan, baca, nonton YouTube yang secara langsung. Banyak ibadah IMPA GPIB 7 September 2025 langsung muncul itu. Entah GPIB Paulus kah, GPIB manakah, itu muncul secara langsungnya. Mereka ikut nyanyi. Siapkan waktu bagi mereka. Ajar mereka tentang Tuhan supaya mereka hidup bersama Tuhan. Yang sudah diajar aja tentang Tuhan, mereka gagal bisa saja. Ya kan? Yang sudah kita ajar tentang Tuhan, mereka bisa gagal. Apalagi yang enggak. Pemikirannya begitu. Karena itu, jangan lupa mengajar mereka untuk meneladani Yesus dalam firman. Kakak-kakak layan juga, ajar serius. Ini anak-anak ini sudah beda generasi Bapak Ibu. Kakak layan juga harus ingat. Kalau kakak layan sudah ngajar 15 tahun yang lalu, beda generasinya dari 15 tahun yang lalu sama sekarang. Kalau dulu kita hanya mengajar dengan kertas. Ya Lady ya, saya bisa panggil dia Lady. Setiap Sabtu ceria, saya ingat di Jogja. Saking banyaknya pos sekolah minggunya, ada 8 apa berapa itu. Karena kakak layannya gak banyak, hari Sabtu kami buat dulu ibadah Sabtu ceria namanya, sekolah minggunya di pos. Kami ngajar pakai gambar kertas gitu ya. Ayo anak-anak kita mewarnai. Zaman sekarang sudah harus ada TV. Pak Ketiga ada TV nggak di GSG? Belum. Nah, belum ada TV di GSG. Mereka harus pakai TV juga Bapak Ibu. Siapa tahu habis khotbah ini ada yang nyumbang TV itu. Amin. Harus pakai TV. Mungkin nonton animasi 5 menit. Saya mau katakan 20 tahun ke depan gak pakai TV lagi. 30 tahun ke depan. Mungkin setiap anak itu sudah dikasih tab untuk sekolah minggu. Ya, harus bawa Chromebook itu. Ayo kita buka ini. Sudah pakai itu sudah.
Jadi nggak hanya kakak Layan yang bercerita. Kakak Layan bercerita. Kakak Layan nggak akan perhatikan. Mereka sudah generasi apa nih namanya? Strawberry ya. Strawberry asam manis, kecut-kecut gitu ya. Susah diatur. Nah, kan? Nah, udah begitu memang. Lalu apa? Buat sesuatu yang menarik bagi mereka. Salah satunya televisi itu harus ada. Kakak Layan ngajak, ayo kita nonton ini 5 menit. Nonton. Oh tapi ada yang fokus ya. Ada yang fokus. Nonton. Lalu kemudian cerita apa yang didapatkan. Nah, lalu sharing di situ. Tunjukkan gambar di situ. Sudah zamannya begitu. Kakak Layan mau bercerita sampai 15 menit baca Alkitab, bubar atau kakak Layan sendiri yang berdiri di situ. Mereka suka kamar mandi semua. Ya, nggak bisa. Harus kita melihat zamannya. Gitu. Semangat kakak Layan dan benar-benar mempersiapkan materi. Tidak sekedar saya jadi pengajar. Kakak Layan itu sama dengan kita memberitakan firman. Karena itu adalah ibadah minggu pelayanan anak. Kalau kita di sini ibadah minggu umum untuk dewasa. Ibadah minggu persekutuan teruna, mereka ibadah minggu. Karena itu kakak Layan itu benar-benar harus paham. Saya beritakan firman ke anak-anak. Harus sungguh-sungguh, harus benar-benar. Karena kalau salah, maka 30 tahun ke depan mereka jadi orang salah. Kita orang tua, kita dukung juga PA ini. Mari kita bawa anak-anak kita untuk IMPA. Mari kalau kita lihat ada yang gak pas, ngomong ke pengurusnya, ngomong ke kakak Layannya. Kayaknya saya melihat ada kurang ini ya. Bagaimana kalau begini? Sampaikan ke pendetanya, sampaikan ke ketua tiganya, sampaikan ke PHM yang lain. Sampaikan sifat yang baik, yang membangun, tidak akan ditolak. Gitu. Topang, mari kita sama-sama lihat. Oh, kakak Layan kayaknya butuh meja untuk mengajar. Pikirkan. Oh, kakak Layan kayaknya kurang krayon mewarnai. Oh, kakak Layan kurang meja untuk anak-anak. Oh, kakak Layan kurang TV. Oh, kakak Layan kurang speaker. Mari kita topang itu. Supaya mereka boleh hidup meneladani cara Yesus. Kita lakukan itu bersama-sama. Sehati, sepikir. Ingat, Paulus katakan, kita sehati, sepikir dalam Yesus. Maka kita akan terbangun dalam Kristus. Amin.
Tuhan, mari berdiri. Bersama-sama kita mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut dan sikap sempurna masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Mari kita satukan hati kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Engkau tuntun kami sepekan ini dengan berbagai hal yang boleh kami alami di tengah kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, di tengah persekutuan, di tengah pekerjaan, tugas tanggung jawab kami. Rahmat, anugerah, kekuatan Roh Kudus dan hikmat-Mu Engkau nyatakan sehingga kami boleh kembali berkumpul di tempat ini memuji, memuliakan nama-Mu. Firman Tuhan yang mengajarkan kami agar kami boleh sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan di dalam Kristus Yesus untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami untuk kami boleh sehati sepikir untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kami di tengah-tengah dunia ini, sehingga segala sesuatu boleh kami lakukan dengan baik. Terima kasih. Bersama dengan Pelkat Pelayanan Anak, kami bersyukur 66 tahun perjalanan Pelkat PA di GPIB. 66 tahun Tuhan boleh menyertai, maka kami menyerahkan Pelkat PA ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati sehingga program-program yang direncanakan dilaksanakan dengan baik. Khususnya kami yang berada di GPIB Jemaat Bukit Zaitun. Tuhan memberkati pengurus Kakalayan bersama dengan orang tua untuk boleh menopang, mendukung anak-anak kami sehingga mereka boleh mendengar, mendapatkan firman Tuhan dengan baik dan benar. Kemudian mereka boleh bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Tuhan. Karena itu beri kami semangat, kesatuan hati dan kesatuan pikiran untuk mendorong, untuk menyemangati akan anak-anak kami sehingga mereka menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Berkati Kakalayan, berkati pengurus untuk mereka juga boleh sungguh-sungguh memberitakan firman Tuhan. Berkati anak-anak kami sehingga mereka boleh bertumbuh dengan sehat. Sertai mereka, bungkus mereka, lawat mereka dengan hikmat daripada Tuhan. Ya Tuhan, kami menyerahkan akan pelayanan gereja Tuhan GPIB dari lingkup Sinode, Mupel, bahkan kami yang ada di Jemaat Bukit Zaitun. Tuhan memberkati tugas dan panggilan yang ada di tengah pelayanan, persekutuan dan kesaksian. Biarlah kami boleh saling menopang, saling mendukung, mendoakan satu sama lain. Karena itu Engkau berkati seluruh anggota majelis jemaat, diaken, penatua, pendeta, unit-unit misioner, bersama dengan seluruh jemaat-Mu, untuk kami boleh bersatu padu memberitakan firman Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan jemaat-Mu. Tuhan memberkati mereka, warga jemaat. Tuhan sertai dalam pergumulan kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga. Jemaat-Mu yang bergumul untuk mencari pekerjaan, bergumul di tengah keluarga rumah tangga, bergumul untuk mencari pasangan hidup, bergumul untuk mendapat keturunan. Bahkan juga jemaat-Mu yang bergumul akan kesehatan mereka. Tuhan, kami mohon Engkau campur tangan menolong. Hamba berdoa bagi Ibu Lita Mira, Bapak Yohanes Mulyono, Bapak ES Ginting, Ibu Maria Kawi, Bapak Lexi Lafian, Ibu Veronica Lonto, Saudari Tesalonika Amanda Putri, Bapak Joko. Tuhan berkati mereka yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, apapun kondisi mereka. Tuhan, Engkau tabib agung, jamah, lawat,
sembuhkan dan pulihkan mereka. Sertai mereka, berkati mereka, kuatkan mereka, dan sembuhkan mereka dalam kuat kuasa-Mu. Dalam saat ini kami berdoa bagi keluarga Ibu Maria Teresia Darmina, keluarga Thomas Hendriko Tri Putrantio, keluarga Yudi Handoko, dan juga dari anggota Majelis Jemaat kami, Penatua Riki Pantinam, Penatua Marsiska Albertina Herawan, Penatua Dodi Daud Wati. Tuhan berkati mereka. Dalam kesatuan hati kami mendoakan kehidupan mereka, pribadi, keluarga, pekerjaan, akan rencana masa depan pengharapan, kasih karunia Allah yang Tuhan curahkan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam saat ini kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemerintah kami, sehingga mereka boleh menjalankan tugas dengan baik, khususnya pemerintah yang ada di kota Surabaya, tempat kami tinggal, bekerja, dan berkarya. Tuhan berkati pemimpin kami. Terima kasih untuk situasi yang boleh kembali kondusif. Pasca minggu lalu ada situasi yang tidak baik, tapi kami bersyukur segala situasi boleh terbangun dalam keadaan yang aman, tenang. Karena itu berkati seluruh warga negara, bahkan juga kami sebagai anak Tuhan, untuk boleh ikut menciptakan suasana yang aman. Jauhkan dari niat-niat menghancurkan kehidupan bangsa dan negara kami, sehingga bangsa ini boleh terbangun dalam cinta kasih Allah. Kami serahkan kehidupan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, ini kami umat-Mu yang boleh hadir dalam ibadah ini, baik yang boleh hadir dalam gedung gereja, maupun yang mungkin boleh hadir dalam ibadah live streaming di tempat mereka masing-masing. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan, sehingga sepekan ke depan ini boleh dilalui, dijalani dengan baik. Sertai kehidupan mereka semua, dimanapun mereka berada. Berkati segala rencana mereka, berkati pekerjaan tugas tanggung jawab mereka. Bungkus mereka dengan kuat kuasa-Mu, sehingga apa yang kami lakukan ke depan, kami boleh jalani dengan baik. Berkati para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan melindungi mereka. Tuhan memberi umur panjang, memberi kesehatan, kekuatan, pengharapan, sukacita iman di dalam Yesus. Sehingga dalam perjalanan hidup mereka, mereka sungguh boleh melalui semuanya bersama dengan Tuhan. Terima kasih atas pelayanan yang boleh kami lakukan. Presbiter yang bertugas, pianis, petugas multimedia, puji-pujian yang boleh disampaikan bersama dengan Pelkat PA, anak-anak layan, koster, karyan kantor Jemaat, siapapun yang ambil bagian dalam pelayanan ini, Tuhan berkati. Ya Tuhan, ini yang menjadi doa kami, ini yang menjadi syukur kami, ini yang menjadi permohonan kami. Kami bawa hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Memuji nama Tuhan, Pelkat Pelayanan Anak.
kalian, sukakan hatiku. Kita semua telah dicipta Tuhan untuk bersahabat dan puji Dia selalu. Lihat bunga indah di kebun, lihat rumput hijau di padang, lihat pohon di pegunungan, lihat alam di sekitarmu. Lihat kera di atas pohon, lihat burung-burung di langit, lihat ikan-ikan di laut, lihat alam di sekelilingmu. Wahai kawanku, ingatlah tugasmu untuk jaga alam, pemberian Tuhan. Wahai kawanku, jadilah sahabat yang cinta alam di sekitar kita. Wahai tumbuhan, juga hewan-hewan, adanya kalian, sukakan hatiku. Kita semua telah dicipta Tuhan untuk bersahabat dan puji Dia selalu. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat Tuhan dalam sukacita bersama Pelkat Pelayanan Anak GPIB, mari kita nyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Firman Tuhan dalam Maleakhi 3 ayat 10 mengatakan demikian. Bawalah seluruh persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di baitku. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjalanan
Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang akan kita ucapkan secara berbalasan. Kita berdoa. Saat ini kami bersyukur bersama dengan Pelkat Pelayanan Anak yang berulang tahun ke-66 tahun. Di tengah sukacita ini kami memberikan persembahan kepadamu Tuhan sebagai ungkapan syukur atas pemeliharaanmu dalam hidup ini. Ya Tuhan, kami juga berterima kasih karena Engkau selalu baik pada kami. Engkau memberi kami makanan, teman, dan keluarga yang menyayangi kami. Melalui orang tua, kami dicukupkan segala kebutuhan hidup ini. Pakailah kami sebagai alat dalam tangan Tuhan untuk dapat menolong sesama. Terima kasih ya Tuhan, kiranya persembahan yang kami persembahkan kepadamu menyenangkan hati-Mu. Terimalah persembahan ini dan pakailah kami menjadi berkat di rumah, gereja, dan di tengah dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bukit Zaitun Surabaya mengucapkan terima kasih atas kehadiran warga jemaat dan jemaat tamu dalam ibadah pada pagi hari ini. Dalam rangka pengutusan untuk kegiatan dan informasi dalam sepekan akan disampaikan pokok warta jemaat yang diawali dalam tayangan video berikut ini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu.
Pertama, persiapan majelis untuk ibadah Minggu tanggal 14 September 2025 akan dilaksanakan pada hari ini pukul 12 bertempat di Gereja Wisma Mukti. Akan dilayani oleh Pendeta Ronald Mauli Kabar Marbun, SSI Teol, MTH. Mohon kehadiran majelis yang bertugas pada tanggal tersebut. Kedua, pembinaan Komisi Musker akan dilaksanakan pada hari Minggu, hari ini, tanggal 7 September 2025, pukul 10.30 hingga 12.00 di Gereja Wisma Mukti. Pembicara Bapak Moses Peta. Mohon kehadiran anggota kantoria, organis, dan pemain musik. Ketiga, ibadah keluarga akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 10 September 2025 di Getsemani pukul 19. Mohon kehadiran warga jemaat. Jumlah kehadiran jemaat pada pagi hari ini, perempuan 98, laki-laki 78, total 176. Demikian warta jemaat minggu ini disampaikan. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas dalam warta jemaat, dapat menghubungi majelis jemaat pada setiap jam kerja. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Berikut ada pesan HUT ke-66 dari Pelkat Pelayanan Anak GPIB. Hari ini adalah hari yang spesial. 66 tahun lamanya, pelayanan anak GPIB sudah menjadi rumah kedua buat kita semua. Dari dulu sampai sekarang, nilai-nilai pelayan kita tetap sama. Peduli, komitmen, mengupayakan yang terbaik. Kini, di usia ke-66 tahun Pelkat PA GPIB, kita hadirkan semangat baru. Anak GPIB bersemangat mengasihi seluruh ciptaan. Panggilan untuk anak-anak PA GPIB hidup dalam semangat kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, dan kasih kepada seluruh alam ciptaannya. Kami percaya kasih sejati harus nampak dalam perbuatan. Dalam semangat itu, Pelkat PA GPIB bersama Departemen Germasa GPIB dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara telah mengadakan aksi kebersamaan di Taman Impian Jaya Ancol melalui kunjungan ke Pusat Pengolahan Sampah Ancol Zero Waste. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Gerakan Cinta Bumi yang juga diisi dengan lomba karya tulis dan kreasi daur ulang. Melalui kegiatan ini, anak-anak diajak untuk memahami pentingnya menjaga lingkungan dengan cara yang kreatif dan menyenangkan. Tak hanya soal lingkungan, dalam rangkaian HUT ke-66 Pelkat PA GPIB, kami mengajak seluruh keluarga PA GPIB turut serta dalam kampanye Hari Pangan Sedunia melalui aksi nyata Makan Sampai Habis, Bekal Sehatku, dan Lomba Duta Pangan Cerdas. Melalui kampanye ini, adik-adik, kakak-kakak, dan orang tua diajak untuk bertanggung jawab menghargai makanan sebagai berkat dari Tuhan. Dan tidak lupa berbagi kepada sesama. Selain itu, di perayaan HUT ke-66 tahun ini, kami mengajak seluruh keluarga PA GPIB, mengikuti presbiter, orang tua, dan kakak PA untuk turut serta dalam kegiatan Bincang Bersama Orang Tua yang akan membahas kiat-kiat dalam mengenali stres dan kecemasan pada anak. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai langkah mengupayakan mendampingi dengan kasih agar anak-anak bertumbuh mengasihi Allah, sesama, dan seluruh ciptaan. Akhir kata, terima kasih untuk sinergi indah pengurus PA dengan Dewan PA periode 2021 sampai 2025. Setiap karya, doa, dan ide telah menjadi sejarah pelayanan yang tidak akan pernah dilupa oleh keluarga PA GPIB. Bagi kakak-kakak pengurus dan pelayan PA yang baru, mari teruskan estafet ini dengan semangat, kreativitas tanpa batas, dan komitmen yang menyala. Selamat ulang tahun PA GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria. Jemaat sekalian, berikut kita akan ikuti bersama prosesi peralihan anak layan dari Pelkat PA ke Pelkat PT. Persilahkan.
tes. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada hari ini tepat di ulang tahun Pelkat PA yang ke-66, kami dari Kakak Layan PA juga akan menyerahkan kedua adik kami, Nathan dan Grace, untuk dibina dan dibimbing ke tingkat yang lebih lanjut di Pelkat PT. Shalom. Dengan penuh sukacita kami menerima adik Nathan dan Grace bergabung di Persekutuan Taruna. Saya berharap bersama kakak Layan, adik Grace dan Nathan bisa belajar bareng, berkembang, bertumbuh, menjadi orang yang bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Selamat bergabung, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih buat Kakak Layan PA yang sudah mendidik, membina anak ini kurang lebih 8 tahun lah ya, dari balita. Dan Pelkat PT, sambutlah, layanilah mereka. Bapak Ibu, GPIB tidak sekedar seremonial membuat kegiatan ini, namanya peralihan dari PA ke PT dalam rangka menunjukkan bahwa pembinaan iman di GPIB itu berkelanjutan. Nanti dari PT setelah mereka CD ada nanti peralihan ke GP. Dari Teruna ke GP, kalau sudah CD nanti GP yang terima. Tapi dari GP ke PKP, PKB nggak ada ya. Otomatis itu ternyata. Apalagi dari PKB, PKP ke PKLU. Nah, itu nggak otomatis juga, ada yang nggak mau juga. Nah, itu mau menunjukkan Bapak Ibu pelayanan kategorial GPIB ini bertahap dan berkelanjutan. Bahwa kita serius membina jemaat. Jadi tolong PT jangan hanya sekedar ya kami akan terima kasih melayani, tapi betul-betul sungguh layani dua anak ini. Kalau nggak kelihatan 2 minggu setelah ini ya pengurus PT, pelayan PT cari. Mana nih pelayan PT-nya? Adakah? Mana kuning-kuningnya? So tidak ada. Aduh. Ya mudah-mudahan. Jadi nanti PT-nya tetap sambut kalau ada ketua PT-nya ada. Ya. Jadi tetap layani ya. Didik mereka, bina mereka dalam Tuhan. Baik jemaat Tuhan, kita masuk pada amanat pengutusan, mari berdiri. Dengarkanlah amanat pengutusan bagi kita, pergilah, laksanakanlah tugas dan tanggung jawab kita sebagai gereja, sebagai orang tua, para pelayan PA dalam mendidik dan mengajarkan anak-anak, sehingga bertumbuh menjadi anak-anak yang setia dan taat kepada Tuhan, serta menjadi teladan bagi bangsa dan negara. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu.
Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, dalam sukacita bersama pelayanan anak GPIB, kita akan bersama-sama bernyanyi bersukacita bersama. Kita akan menyanyi bersama selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun nanti akan dilanjutkan dengan lagu panjang umurnya. Selamat ulang tahun. Kita nyanyikan bersama dengan Pelkat PA. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun PA. Tuhan memberkati panjang umurnya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Sekali lagi panjang umurnya, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Birthday to you, happy birthday PA. Mari Bapak Ibu Presbiter bertugas mengambil tempat di samping bawah pendeta. Happy birthday